Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Semoga semuanya alhamdulillah luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Dewi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar apa ya? Masih ingat gak minggu kemarin kita belajar apa? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang pecahan, yaitu pecahan bagian 1, tentang penyederhanaan dan pecahan senilai. Untuk hari ini kita akan mempelajari apa? Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pengurangan pecahan biasa. Nah, masih bisa kan tentang pengoperasian penjumlahan dan pengurangan? Insya Allah kelas 3, kelas 2 sudah diajari. Tetapi hari ini kita akan belajar menggunakan pecahan biasa ya. Sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, langsung saja kita membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Tapi sebelum kita membahasnya, ada yang tahu nggak anak-anakku pecahan biasa itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo anak-anakku di rumah, ada yang tahu? Ya, pecahan biasa itu pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, kemarin sudah Ustazah ajari ya, pembilang itu yang mana, penyebut itu yang mana. Nah, sekarang kita akan mengorek-ngorek tentang pecahan lebih dalam lagi, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, dalam pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa ini nanti ada dua ya, ada dua yang harus kita pelajari. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya itu sama ya. Yang kedua penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya itu berbeda. Seperti ini contohnya, yang penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Ustazah akan memberikan contoh penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama menggunakan media gambar. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Gambar pertama menunjukkan pecahan 1/4, kemudian ditambah gambar yang kedua menunjukkan pecahan 2/4. Kemudian selanjutnya kita gambar kotak yang sama dan dibagi 4 kotak. Dan selanjutnya dipindah kotak yang berwarna hijau ke dalam satu kotak yang sama. Bisa kita lihat jumlah keseluruhan kotak adalah tetap 4. Jadi penyebutnya tidak ditambah atau dikurangkan. Jadi tetap tinggal dipindah. Kemudian untuk pembilangnya berjumlah 3. Hasilnya adalah 3/4. Selanjutnya kita akan menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa tanpa menggunakan gambar. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Misalkan 2/5. Nih, 2/5 ditambah 4/5, kita lihat penyebutnya. Nah,
kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan yang pembilang saja, yang atas. Kita jumlahkan 2 ditambah 4, hasilnya berapa? Ya, 6. Kemudian 5 itu jangan sampai ditulis 5 tambah 5. Tidak boleh. Kita tulis salah satu saja ya, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 6/5. Ini untuk penjumlahan. Kemudian selanjutnya kita ke pengurangan pecahan biasa. Sama seperti penjumlahan tadi, ketika penyebutnya itu sama, kita tinggal menjumlahkan bagian pembilangnya saja. Contohnya seperti ini ya. Misalkan 7/3 dikurangi 2/3, jadi kita hanya mengurangkan bagian pembilangnya saja. 7 dikurangi 2. Ya, 7 dikurangi 2 berapa? Iya, 5. Kemudian untuk penyebutnya berapa? Iya, penyebutnya itu 3. Perlu diingat, saya ulangi lagi ya anak-anakku, untuk penyebutnya jangan sampai dijumlahkan atau dikurangkan. Ambil salah satu angkanya saja, misalkan ini kan ada 2, langsung saja ditulis salah satu. Ya, seperti itu. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Yang kedua adalah pengurangan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan biasa, tetapi penyebutnya berbeda. Bagaimana ya caranya nanti untuk menghitung pengurangan dan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda? Nanti ada 2 caranya. Yang pertama, nanti bisa langsung mengalihkan antara pembilang yang satu dengan penyebut yang satunya. Kemudian yang 2, kita cari menggunakan KPK. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas yang mengalihkan pembilang yang satu dengan penyebut yang lainnya. Ya, seperti ini contohnya. Misalkan seperti ini, 2/5 ditambah 3/2. Ya, ini penyebutnya itu berbeda. Ini bagaimana caranya? Kita kalikan antara pembilang yang satu dengan penyebut yang satunya. Seperti ini. 2 pembilang yang atas kita kalikan dengan penyebut yang bawah, tetapi pecahan yang satunya, berarti 2 kali 2. Nah, ditambah yang ini juga sama, kita kalikan silang. Nah, berarti 3 dikali 5. Nah, kemudian untuk penyebutnya bagaimana? Penyebutnya tinggal kita kalikan saja antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya. Nih, hasilnya 5 dikali 2. Ya. Kemudian kita kalikan 2 kali 2 hasilnya 4. Ditambah 3 kali 5 hasilnya 15. Per 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, 4 ditambah 15 itu hasilnya 19.
Kemudian penyebutnya sudah tidak dihitung lagi, tinggal kita pindahkan saja ya. Nah, inilah hasilnya. Ya, diingat untuk pengurangan dan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda bisa dihitung dengan mengalihkan silang. Pembilang yang atas dikalikan penyebut yang bawah, yang satunya juga sama, pembilang yang atas dikalikan dengan penyebut yang bawah. Itu nanti hasilnya di sini ditaruh pembilang. Kemudian untuk penyebutnya bagaimana? Penyebutnya silahkan langsung dikalikan 5 dikali 2. Inilah hasilnya. Jadi 2/5 ditambah 3/2 itu hasilnya 19/10. Ya. Begitu juga dengan pengurangan. Nanti pengurangan juga sama. Caranya itu sama. Kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan nah, seperti ini. Misalkan 6/2 dikurangi 2/3. Kita kalikan silang langsung ya. 6 dikali 3. Ya. 6 dikali 3. Kemudian dikurangi 2 dikali 2 yang ini. Ya. 2 dikali 2. Penyebutnya yang mana? Yang ini kita tinggal kalikan 2 kali 3. Nah, hasilnya berapa? 6 kali 3 berapa? Ya, 18. Dikurangi 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian untuk penyebutnya 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita kurangkan. 18 dikurangi 4 hasilnya berapa? 14. Penyebutnya kita pindah ke bawah. Hasilnya adalah 14/16. Ya, inilah hasilnya. Jadi sama untuk penjumlahan ataupun pengurangan itu caranya sama. Kalau penyebutnya itu sama, tinggal dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya saja. Kalau penyebutnya berbeda, harus kita kalikan silang dulu. Pengurangan dan penambahan pecahan biasa juga bisa dicari dengan penyebut yang satu bisa dibagi dengan penyebut lainnya. Jadi fokus pada penyebutnya. Sebagai contoh adalah 2/4 ditambah 1/8 itu sama dengan berapa? Ingat fokus di penyebutnya, yaitu penyebutnya 4 dan 8. Penyebut yang besar silahkan dibagi dengan penyebut yang kecil, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian hasilnya itu tadi kita kalikan dengan penyebut yang kecil, yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian kalau penyebut kita kalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. Fokus pada pecahan 2/4. Itu 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Ya, jadi pembilang dikalikan 2, penyebut juga dikalikan 2. Hasilnya adalah 2 kali 2 ditambah 1/8. 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 1, hasilnya 5. Kemudian 8 tinggal kita pindah saja. Jadi hasilnya adalah 5/8. 2/4 ditambah 1/8 hasilnya adalah 5/8. Itulah cara menghitung pecahan biasa
dengan menggunakan penyebut yang satu bisa dibagi dengan penyebut lainnya. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua bagaimana? Untuk cara yang kedua itu menggunakan KPK. Masih ingat ya pelajaran KPK minggu-minggu kemarin? Nah, jangan sampai dilupakan karena itu masih berguna untuk pembelajaran selanjutnya. Yang kemarin penyederhanaan menggunakan FPB, sekarang untuk penjumlahan dan pengurangan menggunakan KPK. Langsung saja kita ke contoh soal. Contohnya seperti ini. Misalkan 3/5 ditambah 2/7 itu berapa hasilnya ketika kita menghitung dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan KPK. Nah, langkah pertama itu bagaimana? Cari KPK penyebutnya. Ya, berarti kita cari KPK 5 dan 7. Ya. Cari KPK 5 dan 7. Ya, kita cari dulu ya. 5, 7. Nah, dibagi berapa dulu? 2? Tidak bisa ya. 3 tidak bisa, langsung ke 5 ya. 5. 5 dibagi 5 itu 1. 7 dibagi 5 tidak bisa, kita turunkan. Kemudian kita bagi 7 ya. Nah, 1 ini kita turunkan. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, ini adalah KPK-nya. KPK 5 kali 7. KPK-nya itu 5 kali 7 sama dengan 35. Berarti ini nanti harus kita jadikan berpenyebut 35. Ya, ini kita pindah. Nah, pasti nanti hasilnya untuk penyebutnya itu 35. Kemudian pembilangnya bagaimana? Caranya seperti ini. 35 ini kita bagi 5. 35 dibagi 5 berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? 35 dibagi 5 itu hasilnya 7. Ya, hasilnya adalah 7. Kemudian 7 ini kita kalikan 3. 7 kali 3 hasilnya 21. Kemudian untuk yang selanjutnya ganti 35 dibagi 7. 35 dibagi 7 berapa? Iya, 5. Nah, selanjutnya kita kalikan hasil pembagian tadi dengan pembilang 5 kali 2 hasilnya 10. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 21 ditambah 10 hasilnya berapa? Ya, 31. Penyebutnya tinggal kita pindah. Nah, inilah cara mencari menggunakan KPK. Jadi kita cari KPK dari penyebutnya. Ya, 3/5 ditambah 2/7 itu hasilnya 31/35. Kemudian kalau untuk pengurangan bagaimana? Sama. Kalau untuk pengurangan caranya sama seperti ini, cuma tanda tambah ini ya. Tanda tambah ini kita ganti dengan pengurangan. Jadi nanti hasilnya 21
dikurangi 10/35. Hasilnya 11/35. Ya, itulah cara penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa menggunakan KPK. Ya, untuk anak-anakku nanti silahkan menggunakan cara yang mana, terserah anak-anakku semuanya. Yang penting anak-anakku paham bagaimana cara mencari penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ini. Ya, untuk selanjutnya Ustazah akan memberikan soal untuk menilai apakah anak-anakku benar-benar paham tentang materi hari ini. Untuk soalnya seperti berikut ini. Soal latihan yang dikerjakan adalah nomor 1, kerjakan latihan 5.2, modul halaman 46. Yang dikerjakan adalah nomor yang ganjil. Kemudian nomor 2, latihan 5.3, modul halaman 49 sampai 50. Yang dikerjakan adalah nomor yang genap. Semoga anak-anakku bisa mengerjakan semuanya. Selamat mengerjakan. Begitulah anak-anakku semuanya penjelasan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa hari ini. Semoga anak-anakku nanti semuanya bisa memahami dan bisa mengerjakan soal yang Ustazah berikan. Jangan lupa setelah dikerjakan nanti difoto dan dikirim ke Ustazah Dewi. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.